Jadi gue mau tekenin kalau misalnya gue tuh nggak lanjut bekerja sebagai dokter gigi bukan karena gue sudah bisa sedikit menghasilkan di bidang handcrafting, bukan gitu. Ya kan? Soalnya waktu itu ada yang nanya gitu, kayak teman-teman gue kayak lu nggak mau ini, yakin lu nggak mau lanjutin, tapi lu mah enak ya, ini lu udah jalan si Amitinya. Gue bilang enggak sih, gue bilang maksudnya gue nggak lanjut bukan karena si Amiti ini, bukan, intinya ya karena itu bukan passion gue. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi soal passion yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini kita punya seorang bintang tamu yang menurut kita berdua bisa kasih perspektif lebih lagi tentang tema passion ini. Nah, dia kebetulan adalah teman baik kita berdua sejak SMP dan dia adalah pendiri dari Amity Jewelry. Jadi brand dari dia ini terfokus untuk desain dari wedding crown. Dan untuk mengenal sosoknya lebih jauh dan ceritanya, kita sambut Dahlia Cahyadi. Nah dah, lu kan mendirikan Amity Jewelry ini kan? Lu bisa ceritain sedikit nggak konsep dari Amity Jewelry ini? Jadi Amity Jewelry ini sebenarnya karena gue memang passion, gue akhirnya menemukan kalau passion gue adalah di handcrafting. Memang sebenarnya gue tuh suka sama dunia wedding gitu, jadi entah kenapa untungnya akhirnya gue bisa menggabungkan dua hal yang gue suka itu gitu. Jadi kayak gue suka handcrafting dan gue suka dunia weddingan lah pokoknya. Jadi gue desain dan gue bikin sendiri semua hairpiece yang terfokus untuk bride gitu, intinya gitu. Oke, nah tapi kalau misalkan tadi lu sharing bahwa passion lu ada yang pertama di handcrafting dan yang kedua di bidang wedding ya. Kalau boleh share yang muncul pertama duluan itu yang mana, dan yang kedua sejak kapan lu punya passion itu? Karena ya mungkin kita juga udah lama nggak ketemu gitu ya, dari kuliah sampai sekarang kan juga emang udah beberapa tahun gitu ya. Tapi kalau di sekolah sih yang gue inget ya, gue pikir lu kalau lu punya passion bakalan ke arah memimpin paduan suara atau lu main piano atau mungkin juga dancing kan, karena waktu itu kita juga saingan gue ya. Seingat lu gue di sekolah kayak gimana emang? Iya enggak. Jadi maksud gue, seinget gue yang di sekolah yang kegiatan-kegiatan yang lu lakukan selain dari sekolah itu ya, maksud gue ya dari hal-hal yang juga berhubungan dengan musik gitu loh. Jadi iya mungkin lu bisa share passionnya itu yang muncul duluan, yang wedding dulu atau yang dari handcrafting itu dulu, dan kapan itu kira-kira muncul? Oke. Sebenarnya kalau buat yang dunia wedding itu bukan passion sih. Jadi dunia wedding tuh lebih ke ya gue suka aja, maksudnya yang berbau-bau kayak princess gitu-gitu ya. Maksudnya ini sounds cheesy, cuman Putri maksudnya Raja ya. Kayak gue suka kayak maksudnya gue dari kecil gue suka kayak Disney princess gitu-gitu. Terus maksud gue kebetulan memang dari kecil gue tuh keluarganya pekerjaannya, keluarga bokap gue tuh di seputar wedding gitu. Dan emang menurut gue ya nggak tahu ya, sebelum gue terjun ke dunia ini kan pandangan gue tuh kayaknya ya enak lah ya ngeliat dunia wedding, ngeliatnya cakep-cakep gitu, dekornya bagus-bagus, terus nanti gue bakal bekerja sama pengantin yang tadi make up cantik-cantik gitu loh. Jadi pandangan gue tuh kayak lapangan pekerjaan gue akan indah gitu, intinya gitu. Jadi dunia wedding tuh bukan passion, lebih ke ketertarikan kali ya. Gitu. Okay. Nah terus kalau handcrafting juga sebenarnya sih berawal dari hobi sih. Maksudnya sebenarnya gue bahkan nggak tahu kalau ujung-ujungnya gue bakal bisa bekerja di gue nggak tahu kalau sebelumnya hobi gue di handcrafting ini ternyata ya memang jadi passion gitu. Sebenarnya kan passion tuh apa sih sebenarnya, gue tanya. Passion tuh bukan sekedar hobi kan. Kalau hobi lu banyak kan, lu hobi bisa nonton film, hobi, ya nggak sih? Passion itu menurut gua agak susah untuk buat beberapa orang tuh agak susah buat
didapetin, maksudnya ditemukan gitu. Karena gue sendiri gue merasa gue telat. Justru gue tuh sebenarnya merasa apa maksudnya gue tuh merasa orang-orang kayak lu, kayak kayak Bayu gitu, yang kayak dari SMP lu pada udah masuk Gute gitu kan. Gua enggak. SMA Bayu, ya? karena Bayu kan SMA, lu kelar SMA langsung ke Jerman ya, Bay. Kalau gua kan setelah Iya, kuliah. Nah, ini kita flashback dulu ya. Maksudnya belum menjawab pertanyaan tadi. Gua Ya. sebenarnya gua merasa kagum gitu sama orang-orang kayak lu, kayak waktu kita SMA kelas 3, lu inget kan bulan Desember tuh kita udah daftar kampus. Kalau yang di Indo ya, udah mulai tes-tesan tuh. Nah, ada beberapa temen kita kan, contoh lah ada temen kita sebut saja si X yang kalau ditanya dia mau apa, Sebut mau saja jadi apa, namanya dia- Mawar. Iya. Sebut saja Kamboja. Ini laki-laki, ini cowok-cowok. Sorry guys. Oke. Sorry guys, lu bukan mawar, lu bawang. Oke, jadi maksudnya itu anak DB. Waktu itu gue tanya, lu mau jadi apa? Bukan mau jadi apa? Lu mau kuliah apa? Mau arsitek. Nah, ada sebenarnya teman kita tuh ada kok, pokoknya yang udah tahu gitu kayak, oh gue mau masuk apa ya, waktu itu ada yang keren malah hubungan internasional. Gila keren banget, gue bilang kok bisa tahu gitu. Sedangkan pada saat itu gue tahu, gue dari kecil gue yakin banget gue mau jadi dokter. Gue juga nggak ngerti gue gimana caranya ya. Jadi kan gue dilesin banyak tuh pokoknya SD SMP sih gue lebih banyak ngeles, dan lesnya tuh di bidang yang bukan akademik gitu, kayak les musik gitu-gitu. Lu tau gak sih gue pernah les nyanyi seriosa? Nggak tahu. Gue taunya lu pernah les gitar, lu pernah kan? Gitar, biola, organ. Iya. Dan gue pernah les nyanyi seriosa. Gue juga gak ngerti kok gue bisa les nyanyi seriosa. Pokoknya guru nyanyi gue itu ya bukan karena suara gue bagus ya, gue tau suara gue nggak bagus, cuman dia tahu kayaknya gue tertarik di bidang musik. Dia bilang nanti kamu SMA 2 ikut saya aja, pokoknya intinya gitu lah ya, gue lupa. Mau nggak gitu, kita ke Jerman, ntar kamu kuliah musik di sana bagus gitu. Beneran? Asli. Gila, itu sih kesempatan. Anjir. Mungkin kalau ada untuk sebagian orang gitu ya yang emang demen nyanyi itu kayak Dengar dulu endingnya, beneran gitu. dengar dulu endingnya. Oh ya, oke. Gue bilang enggak, saya mau jadi dokter. Emang Susan ya. Gue bilang enggak bu, saya mau jadi panggilnya mem. Enggak mem, saya mau jadi dokter. Ya udah sampai ke segitunya gitu. Gue sampai merasa gila, gue yakin banget gitu ya, kayaknya gue mau jadi dokter. Ya udah, jadi sepanjang SMP SMA gitu ya gue yakin step gue setelah sekolah tuh apa. Kenapa gue pegang remote AC? Step gue setelah sekolah tuh apa. Yang ada di pikiran gue ya pokoknya waktu mau kuliah tuh gue bakal coba daftar ke Atma gitu-gitu buat FK. Terus ya mungkin coba negeri juga gitu-gitu. Intinya itu sampai SMA 1 ya. Ada pelajaran, kita satu kelas kan dulu. Anak IPA. Ada pelajaran metabolisme, lu inget gak? Yang selalu merah kalau gua sih. Kalau gua sih selalu merah ya. Sampai UAS aja tuh gua merah biologi. Pokoknya ya itu. Bapak saya memang tidak Maaf, berbakat Patri. di bidang itu, Mbak Patri. Pokoknya dulu itu kelas 2 SMA kayaknya ya, pelajaran metabolisme biologi. Metabolisme dibagi 2, anabolisme sama katabolisme. Ingat kan lu? Enggak sih, jujur sih enggak ada. Gua udah lupa sih dah. Gua ngangguk Swear gua udah soalnya lupa. gua mengerti aja. Gue nggak bakal lupa itu, karena gue lupa deh pokoknya yang dulu dibahas bulan tuh anabolisme apa katabolisme. Pokoknya ujian salah satu dari itu ulangan salah satu dari itu gue dapet merahnya tuh 3 apa gitu. Sampai gue tuh kayak ngerasa kok gue ujian anabolisme ini gue bisa dapet 3 gitu di ulangan. Bukannya ini sesuatu yang akan gue pelajari nanti kalau gue udah kuliah gitu. Di luar nilai jelek itu gue juga ngerasa gak ada ketertarikan sama belajar anabolisme, katabolisme gitu-gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak
mampus nih, gue beneran mau jadi dokter apa enggak ya, kok belajar ginian gue nggak suka gitu. Cuman kan ya udahlah ya, terus ya udahlah, mungkin ini cuman sesaat. Dan gue akuin sih, gue anaknya rajin dulu waktu sekolah, sampai kuliah pun juga, biarpun gue nggak gitu tertarik, tapi gue, karena gue nggak mau dapet nilai jelek, jadi gue belajar sampai subuh juga gue belajar. Nah eventually ya tuh ujian anabolisme katabolisme bagus kan gitu, karena gue belajar gitu. Tapi gue inget banget waktu itu pas zamannya kita mau tes kuliah tuh, sebelum Desember deh, ada guru fisika kita almarhum Pak Ben, dia nanya, udah tahu belum masuk jurusan apa? Terus kan ngomong lah ada sama temen yang mau jadi arsitek itu gitu-gitu. Terus gue tanya sama dia, gimana nih Pak, kok saya kayak belum tahu gitu ya mau ngambil apa gitu. Jadinya saya tadinya yakin, gue bilang, tapi kok jadi nggak yakin. Terus mulai tuh di kepala gue kayak, kalau gue nggak jadi dokter, gue ambil kuliah apa ya? Terus gue dulu suka matematika, masa gue ambil kuliah matematika? Kayaknya di pikiran gue tidak degrading jurusan tertentu ya. Menurut gue semua jurusan itu bagus dan ada kesulitannya di masing-masing bidang gitu. Jadi ini pengalaman gue dong. Gue tidak berusaha menjelekkan satu jurusan. Cuman di pandangan gue dulu kayak, hah, masa gue kuliah matematika? Gue mau jadi apa ya? Kayaknya gue nggak bisa ngajar matematika deh udahannya gitu. Ya udah gitu. Gue pikir ya udahlah. Mungkin gue kayak coba dokter gigi aja gitu. Kayaknya sebenarnya gue tahu gue tetap mau jadi dokter, tapi mungkin derajat kesulitannya turunin dikit, kayaknya gue jadi dokter gigi gitu. Ya udah, pokoknya itu intinya gue mulai masuk situ. Nih kayaknya jadi udah menjawab banyak pertanyaan ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya gue bingung mau Lanjut. bagi-baginya gimana gitu. Nah terus jadi kalau kuliah dokter gigi itu sama kayak kuliah dokter, kuliah pengacara gitu, gue rasa sama deh. Jadi kita kayak S1 dulu tuh dapat sarjananya kan, SKG, sarjana kedokteran gigi. Setelah itu kita belum jadi dokter gigi, kita ambil sekolah profesi namanya koas. Nah waktu gue jalanin S1-nya itu, gue udah merasa nih kok kayaknya gue nggak terlalu ketertarikan gue akan dunia dokter gigi menurun seiring jalannya sekolah gue gitu. Sampai waktu itu tahunya pas kapan ya? Oh pas mau koas, kan ceritanya udah mau lulus tuh S1, terus mau koas. Nah udah galau tuh itu, gue mau lanjutin koas apa enggak ya? Maksudnya dulu kan gue pernah, nggak tahu sih lu inget apa enggak, dulu gue pernah nanya sama lu maksudnya tentang uang kuliah kita segala macam gitu. Nah terus gue tahu kuliah gue tuh mahal, uang pangkalnya aja mahal. Dulu waktu pas gue aja masuknya berapa ya, capai berapa gitu deh. Terus belum nanti kalau gue koas itu mahal, karena gue mesti beli at least peralatan basic tuh mahal. Dokter gigi lumayan lah, tapi perawatan intinya mahal deh. Gue merasa kalau gue nggak lanjutin sepenuh hati, gue buang-buang duit bokap gue nggak ya, gue pikirnya gitu. Terus ya pokoknya dengan segala tangis-tangisan pokoknya akhirnya gue memutuskan ya udah, kalau memang gue gak mau lanjutin jadi dokter gigi, at least gue selesain pendidikan gue dulu gitu. Jadi gue gak mau setengah, ya itu anggapan gue sih. Maksudnya gue gak mau ntar kesannya kayaknya bokap gue tuh bangga banget gue jadi dokter gigi. Maksudnya gue sekolah dokter gigi gitu. Gue gak mau ntar bokap gue malu. Swear, lu tau kan bokap gue tuh terkenal. Bokap gue tuh temennya literally banyak banget. Pada saat gue masuk ambil jurusan dokter gigi aja gue bisa ngeliat gitu, maksudnya bokap gue tuh bangga. Anaknya belum jadi dokter gigi tapi bokap gue udah bangga. Kalau gue ketemu temen bokap gue ke gereja, ada kegiatan apa, ini gue nggak lebay ya, dan gue merasa ini sebenarnya jadi beban buat gue. Temen bokap gue banyak banget yang ngomong, mana yang jadi dokter gigi, mana yang sekolah dokter gigi gitu, ya nggak? Pada saat gue belum ngerasa galau-galau gini, maksudnya kalau pas awal-awal aja, pas awal-awal masuk kuliah kan kayaknya seneng aja gitu ditanyakan gitu, wih berarti
gue membawa suatu kebanggaan nih buat bokap gue gitu. Gue sekolah dokter gigi. Tapi lama-lama itu jadi beban loh. Apalagi pada saat Iya. gue tahu kalau waduh kayaknya gue nggak bakal lanjutin nih gitu. Jadi sebenarnya pergalauannya gue lanjut koas atau enggak itu sebenarnya lebih ke karena mikirin, ya jujur aja sih, karena lebih mikirin bokap gue sebenarnya gitu. Kalau kalau it is up to me, bener-bener it up to me gitu, gue lebih milih ya udah kayaknya gue ya udah deh, udahan aja S1 aja, gue nggak usah koas. Yang penting gue nggak DO lah istilahnya gitu. Pokoknya menurut gue ya kalau lu nggak tertarik itu sama sekolah lu, ya gue nggak boleh sampai gue DO keluar tengah-tengah jalan, atau ya udah gue ujian gue nggak belajar aja nilai gue jelek gitu, ya gue nggak mau gitu. Jadi ya udah gue mutusin gue tetap koas. Gue nggak seselin sih, gue koas karena menurut gue dapat skill. Dan sebenarnya gue nggak mau bilang kalau gue nggak suka dokter gigi ya. Gue suka dokter gigi karena dokter gigi itu kerajinan tangan. Waktu kuliah aja ada kayak mahat-mahat wax bikin gigi. Waktu kerja juga kan kayak kita nambel, scaling, apa segala macam. Gue suka kerjaan tangannya, gue suka. Nggak, kalau boleh motong sih dah. Boleh. Waktu itu kayaknya mungkin ya setelah lu mendekati masa koas itu sih, gue inget lu ke rumah gue terus lu bawa kayak apa gigi-gigian itu. Nah, lu mau ngapain ya? Gue waktu itu juga lupa, kayak bikin cetakan gigi deh. Iya. Nah itu gue honestly sih, gue sebenarnya dari dulu sebelum lu masuk dokter gigi, gue juga udah lihat kayak lu lebih ke arah yang bidang kreatif gitu. Pas lu masuk dokter gigi, gue juga kayak kok lu masuk dokter gigi ya? Gue pikir lu gak kasih tau gue. Jangan tuh yang selama ini bisa menyelamatkan lu salahin Susan dong. Susan. Aduh. Udah gitu, tapi poinnya adalah waktu yang lu ke rumah gue itu, gue melihat lu tuh joyful banget gitu loh dah bikin si cetakan gigi itu. Jadi gue merasa kayak iya, oh ya udah nih emang dia suka ternyata dengan bidang itu gitu. Jadi ya itu sih yang gue lihat. Gue suka kok, gue nggak pungkiri, maksudnya sekarang juga gue nggak mau kayak gue bilang gue benci dokter gigi, enggak, gue suka kok kerjaannya. Yang paling simpel aja deh kerjaan dokter gigi ya, yang paling simpel menurut gue itu scaling, bersihin karang. Kalau karangnya tuh cetok copot, puas banget. Maksudnya gue suka kerjaannya, cuman ya kalau dokter gigi kan 50-50 ya, kerajinan tangan sama ada bidang medisnya ya. Yang bikin gue nggak terlalu interested tuh ya di sisi medisnya. Dengan segala pergalauan akhirnya gue memutuskan koas. Koas itu juga gue lewatin nggak dengan menderita banget sih, enggak. Cuman at one point gue tahu aja kalau kayaknya sukacita gue nggak di dunia ini gitu. Ini bokap lu udah tahu belum dah bahwa lu ngejalanin koas tapi sebenarnya like deep in your heart gitu ya, lu udah tahu bahwa iya ini harusnya tahu sih. Harusnya tahu ya. Harusnya tahu karena kan ya banyak lah dramanya. Gue nggak mau nangis hari ini. I get it. Setelah 2 bulan gue bermake up nih, gue nggak mau nangis. Jadi pokoknya dramanya banyak, nggak segampang itu. Dan gue tahu ya susahnya gitu kalau kita di Indonesia mungkin nilai kekeluargaannya lebih tinggi mungkin ya, kayak apa-apa tuh iya mau ngambil keputusan sesuatu kadang emang kalau dilihat dari sisi negatifnya kayak ini kan hidup gua, kenapa gak gua yang di set sendiri gitu. Itu tuh susah dilakuin karena terlalu banyak boundaries gitu, kayak mesti nanya keluarga, mikirin sisi gini. Gua nggak ngajarin orang buat egois ya, cuman ya itu kenyataan gitu. Ya bonyok gue harusnya udah tahu sih, terlebih nyokap gue harusnya, karena ya gue bilang gue kayaknya nggak mau lanjutin nih gini lalalala gitu. Akhirnya tapi gue udah tahu waktu gue lulus gue nggak bakal praktek. Jadi biasanya kalau di tiap tahun itu ada pameran dokter gigi. Nah idealnya harusnya kalau pada saat koas ya kita mulai tiap kali pameran kita belilah apa alat gitu-gitu. Gue sepanjang pameran gue cuma beli 1 set tang cabut gigi, 1 set. Itu pun udah gue jual lagi. Temen gue beli yang keren-keren dah tuh pokoknya. Sampai udah ada yang beli unit itu bangkunya tuh. Nah itu biar ya karena dia mungkin dari dokter gigi, dia udah tahu nih kayak
dari dunia dokter gigi kayak, terus dia udah tahu kayak abis ini gue mau buka di rumah atau abis ini ada ruko, jadi kayak nyicil dulu loh, kan alatnya mahal kan dokter gigi. Gue cuma beli tang doang. Satu, karena gue emang gak mau buang-buang duit. Dua, karena gue gak mau PHP-in nyokap gue gitu. Ya, Jadi, ngerti. pokoknya pada saat koas itu gue udah tahu banget kalau gue nggak mau lanjut. Pada saat lulus gue nggak praktek yang terlalu ibaratnya yang klinik-klinik terlalu besar gitu. Gue lebih ke klinik kecil, dan emang gue nggak terlalu suka sih kalau praktek. Kalaupun gue terusin jadi dokter gigi, gue nggak terlalu suka praktek di klinik yang terlalu besar gitu. Gue waktu itu kayak bantuin di klinik gereja ada, terus klinik ke senior gue ada yang lebih ke rumahan, terus bantuin di klinik gereja lagi ada satu lagi gitu-gitu. Jadi gue rasa sebenarnya kalau nyokap gue sih lebih ngerti sih kayaknya. Mungkin dia juga ngelihat gitu, ini kayaknya anaknya nggak terlalu bahagia gitu ya. Cuman gue memutuskan untuk tidak lanjut ke dokter gigi itu bukan karena gue udah menemukan hobi yang lain. Jadi seiring gue kuliah itu gue emang udah suka bikin gelang gitu-gitu. Jadi gue menemukan, emang gue demen bikin gelang, gue demen bikin gitu-gitu lah ya, perintilan gitu-gitu. Waktu kecil juga gue udah tahu gitu, gue sukanya gitu-gitu. Tapi kan ceritanya kan kalau gue kan kuliahnya lama. Pada saat gue koas itu temen-temen gue itu udah pada kerja, masuk kantor, dapat gaji. Gue nggak ada duit cuy, masih minta bokap gue gitu-gitu kan. Jadi ya menurut gue ya kalau gue mau dapat lebih gue mesti jualan gitu, gue mesti kerja lah gitu. Jadi ya gue iseng aja gue bikin dulu tuh kayak musim gelang-gelang ABG gitulah. Enggak sih, anak kekinian. Waktu itu gue bikin, ternyata laku. Terus gue berkembang bikin yang lain. Lumayan lah dapet responnya. Jadi gue mau tekenin kalau misalnya gue tuh nggak lanjut bekerja sebagai dokter gigi bukan karena gue sudah bisa sedikit menghasilkan di bidang handcrafting, bukan gitu. Ya kan? Soalnya waktu itu ada yang nanya gitu, kayak teman-teman gue kayak lu nggak mau ini, yakin lu nggak mau lanjutin, tapi lu mah enak ya, ini lu udah jalan si Amitinya. Gue bilang enggak sih, gue bilang maksudnya gue nggak lanjut bukan karena si Amiti ini, bukan, intinya ya karena itu bukan passion gue gitu. Terus oh ya, mau tau nggak yang bikin gue ngeklik banget, gue kayak emang bukan di dokter gigi. Waktu itu gue pernah cabut gigi waktu koas, nggak kecabut, pokoknya tuh gigi tinggal secuil. Terus bapak-bapak udah tua dan emang susah lah kasusnya, akhirnya kecabut. Cuman itu gue sampai kepikiran tuh, sampai gue nggak bisa tidur, banyak banget ketakutannya, sampai aduh kalau nih bapak ntar gimana ya, keadaannya gimana ya gitu loh. Terus gue mikir, wah gila nih gue kalau praktek begini, kalau ada tiap kasus susah gue bisa nggak tidur, kepikiran sih gue takut banget sih. Lu terlalu care berarti sama pasien lu, ya nggak sih? Iya, tapi ya berarti kan sebenarnya intinya ya satu, mungkin gue emang kurang pede pada saat itu. Kedua ya gue pokoknya taunya gue nggak mau kerja kayak begini gitu loh. Masa gue kerja terus gue ketakutan terus gitu loh. Intinya gitu. Dia sebenarnya ini ya, Bay, dia sebenarnya udah menjawab mungkin 5 pertanyaan yang udah di kepala kita ada ya. Soalnya bingung mau di-cut-nya Iya, nggak apa-apa, santai-santai. Iya. Cuma gue nggak tahu sih itu apakah lu kayak memutuskan untuk serius di, kayak waktu itu mungkin gue tanya gini dulu deh, Amiti itu berdirinya kapan? Benar-benar setelah lu lulus kuliah atau kayak beberapa tahun setelah itu? Ya itu mulainya dari yang pas kuliah itu gue bilang gue kayak butuh duit, gue mau dapat tambahan duit jajan gitu. Oh itu lu udah pak. Soalnya gue inget lu jual gelang, tapi gue nggak inget lu udah pakai nama Amiti itu. Yes. Jadi dulu tuh bukan Amiti dan gue nggak fokus di dunia wedding. Jadi mulainya itu sebenarnya gue bikin friendship bracelet. Tuh kalau lihat bule-bule sih biasanya kayak kita nggak ada deh. Iya. Zaman kecil kan selalu pakai friendship bracelet tuh yang dianyam-anyam. Iya. Jadi gue tuh dulu bikin friendship bracelet versi modern. Nah, jadi gue pilih lah namanya tuh awalnya bracelet di Amiti. Itu bahasa Perancis, biasa masih labil, biar keren aja gitu pakai bahasa Perancis.
Nah, jadi dulu gue literally cuman bikin bracelet. Terus surprising, itu bracelet pertama kali gue jual 65.000, gue ingat banget. Ternyata jalan, dan waktu koas itu banyak yang beli gitu. Jadi ya gue ngerasa gue lumayan lah dapet duit buat itu, buat tambahan jajan. Nah setelah itu berkembang tuh, gue mulai bikin kalung. Tapi emang target gue tuh gimana ya, maksudnya gue tidak mau bilang gue pakai barang mahal gitu, enggak gitu. Tapi gue memang lebih suka kalau bikin sesuatu yang materialnya lebih bagus lah, Quality gitu. lah, lu Iya, mengutamakan quality lah. Iya, jadi setelah bikin bracelet itu gue pikir itu kayak baru mulai musim-musiman Instagram abis itu ya. Terus gue ngeliat, lu suka liat kan yang kayak cici-cici yang suka foto-foto OOTD gitu. Terus gue tuh dulu sempet mikir kayak gue mau bikin apa ya supaya gue bisa kayak marketnya ke mereka gitu. Terus gue bikin lah kalung. Nah tapi gue udah mulai tuh pakai bahannya yang bagus. Maksudnya gue dari awal gue selalu pakai kayak brand ada S gitu buat yang bagus-bagus lah gitu. Terus gue pakai bahannya kaca, batu gitu-gitu. Jadi emang pelan banget naiknya, tapi di waktu tertentu gue bisa mencapai market itu gitu. Jadi yang beli ke gue tuh banyak kayak tante-tante gitu loh, cici-cici gitu-gitu. Nah terus udah itu selama kuliah tapi gitu. Jadi gue pulang koas pun dan nyokap gue bantuin loh. Nyokap gue tuh demen kerajinan tangan juga. Jadi pas pulang koas, gue inget banget waktu itu pas lagi yang agak pulangnya lebih cepet itu pas bagian bedah mulut, karena di RSPAD Gatot Subroto kan deket dari Gading. Gue tuh pulang sore lah, biasanya gue kalau dari kampus gue ngapa-ngapain dulu, suka nyampe malam gitu. Siang sore gitu gue udah nyampe rumah, gue nggak belajar, terus gue ngepangin gelang. Mak gue bingung kali ya, lagi kuliah bedah malah bikin gelang gitu. Terus ya udah akhirnya ya berkembang lah. Gue juga akhirnya gue punya pandangan sendiri. Terus gue mau nikah, gue coba-coba bikin mahkota sendiri waktu itu. Ternyata berhasil gitu. Ya udah akhirnya gue coba kembangin. Jadi gue fokus aja di satu bidang. Oh ya udah deh, gue bikin buat brand aja deh, gue belajar gimana. Dan akhirnya bisa. Terus orang untungnya suka sama barang gue. Terus ya udah, jadi gue fokus sekarang di wedding. Terus ganti jadi Amity karena gue nggak mau ilangin nama awalnya. Cuman kan udah nggak bikin bracelet, jadi gue ambil Amity-nya doang gitu. Karena Amity tuh harusnya friendship gitu. Oke. Gitu. Jadi emang ada historinya lah ya. Pertanyaan gue tuh gini dah. Berarti kan kalau gue boleh rangkum atau mencoba mengambil inti sarinya, jadi dari timeline yang lu ceritain ya. Jadi pada saat lu kuliah, basically lu udah tahu bahwa lu punya passion atau lu suka doing handcraft, dan dari situ lu juga udah ngerjain side hustles dengan lu bikin bracelet Amity ini, bener nggak? Tapi gue nggak tahu ya kalau pada saat itu end up-nya ini bener-bener dunia yang bakal gue gelutin. Iya. Jadi at that point lu cuma ada satu interest dan itu lu lakuin di samping hal yang lu saat itu juga lagi perdalami, yaitu kuliah kedokteran gigi. Nah, pertanyaan gue, begitu lu decide setelah 3 tahun praktek, tadi lu cerita lu nggak mau lagi di dunia dokter gigi gitu ya, atau sekarang lagi mau keluar dari dunia dokter gigi, apakah di situ lu tahu lu bakal go all in 100% di Amity ini, atau lu atau masih ada pemikiran-pemikiran yang lain? Waktunya lumayan panjang sih buat akhirnya gue bisa tahu, oh kayaknya ini si Amity ini jalan gue gitu. Maksudnya nggak berapa lama ya. Gue lulus, pokoknya gue jadi dokter gigi itu 2013. Gue praktek 3 tahun. Gue kerja, terus gue nikah 2016 kan. Mungkin 3-4 tahun lah setelah gue lulus jadi dokter gigi. Gue akhirnya mantep, karena 2016 setelah gue nikah itu gue benar-benar baru awal tahun 2016 baru gue ikut pameran kecil-kecilan pertama tuh, waktu itu di Ritz-Carlton, gue inget.
Jadi ya berarti dia dibilang serius, oke gue serius mau ya awal Januari. Setelah gue nikah deh, pokoknya 2016 gitu. Gue mulai, yaudah abis ini gue seriusin gitu. Karena ya itu tadi sih, mungkin ini beda-beda kali ya pandangannya. Gue juga bingung sih jelasinnya. Kalau gue kan dari dulu mikirnya kayak, ya gue maunya gue kalau cewek ya gue kerja juga. Bukan soal seberapa besar yang gue hasilkan, tapi seenggaknya gue gak mau jadi ibu rumah tangga, gak cocok gue. Kemandirian kali ya. Iya bilang. gitu. Iya. Nah jadi ya waktu itu emang pas kuliah gue tahu gitu, maksudnya gue nggak mau praktek dokter gigi tapi kerja apa ya? Masih cari-cari gitu kan, masih nggak yakin ya apa maksudnya si Amity ini bisa jadi tambahan apa enggak gitu serius digelutin apa enggak. Untungnya gue pas jalanin ternyata dapet Jodoh. respon. Iya, dapet respon, oh kayaknya bisa nih, orang suka barangnya. Jadi ya gue berusaha lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak pada saat itu misalnya gue udah bikin segala macam terus ternyata orang kayak nggak suka barangnya, mungkin gue masih mencari-cari lagi dari hobi-hobi gue yang lain, apa yang bisa gue pertama yang bisa menghasilkan, kedua ya yang benar-benar bidang gue suka, dari hobi menjadi passion itu loh. Iya dah, jadi ada dua hal yang pengen gue sharing sama lu, sama Vina dan sama teman-teman juga gitu ya, dimana gue bisa relate. Yang pertama itu menurut gue hubungan lu dengan kedokteran gigi gitu ya, itu kayaknya sih mirip dengan hubungan gue dengan insinyur dah. Jadi gue juga nggak bilang bahwa gue tuh benci atau nggak suka dengan kerjaan gue sebagai insinyur gitu ya. Itu gue nggak bilang kayak gitu. Tapi tetap gue ngerasa ada sebuah ganjelan gitu ya, dimana gue tahu nih kayaknya itu bukan yang 100% pengen gue lakuin gitu loh. Plus ya hal yang kedua adalah ini sangat interesting banget dimana lu tadi sharing pas lu sekolah gitu ya, lu ngelihat kiri kanan, lu ngobrol sama satu orang temen lu yang arsitek, dia kayak udah tahu what he's gonna do or she's gonna do in her life or his life. Dan lu ngeliat gue juga, oh ya si Bayu udah punya tujuan nih, kayak misalkan mau ke Jerman or whatever it is gitu ya. Dan itu at that point kayak probably make you insecure karena lu belum tahu apa yang lu pengenin gitu ya. Nah itu terjadi sebenarnya juga di gua dah. Terjadinya bukan karena gua insecure, tapi kita kan emang tidak pernah ngobrolin secara dalam tentang story lu gitu ya. Nah, gua ngelihat lu dari luar dah. Gua di sini, gua tuh ngelihatnya tuh anjing ini orang yang kayak tadi lu bilang dah. Ada orang ngomong sama lu, oh iya tapi lu mah enak ya, udah bisnisnya udah jalan, ininya udah jalan, itunya udah jalan gitu loh. Nah, basically gue mesti jujur sama lu gitu loh. Tadinya gue juga punya pemikiran seperti itu dah. Tadinya gue juga ngerasa, wah kok ini hebat banget ya si Dahlia ya. Maksud gue dia kayak like the path that you were going, atau jalan yang udah lu jalanin, itu basically jalan yang pengen gue jalanin tapi gue masih takut at that moment. Ngerti gak lu? Dan gue bener-bener sebenarnya juga lega to be honest gitu ya, dengan lu being honest di podcast kita. Makanya thank you banget lu udah pengen share cerita lu. Ternyata ya memang setiap jalan tuh ada naik turunnya gitu loh, dan ya gitu sih. Mungkin pesan buat temen-temen ya, kalau lu nengok ngelihat kiri kanan gitu, ngelihat cerita orang gitu ya, mungkin terlihatnya yang indah-indahnya doang gitu, tapi perjuangan dalamnya ya cuma orang-orang terdekatnya doang at the end of the day yang tahu itu gitu ya. Gue tuh merasa gue tuh masih jauh dari sukses. Gue masih remahan rengginang. Gue masih songgok daging gitu. Maksud gue melihat gue tuh di bidang yang lu bilang ini passion gue. Emang bener ini passion gue, tapi jauh dari sukses. Masih jauh banget menurut gue, perjalanan gue masih jauh banget. Jadi gue merasa karena gue bukan orang yang tepat untuk kasih wejangan lah intinya, advice dari sisi kayak bisnisnya gitu-gitu, karena ya gue sendiri masih jauh. Gue menganggap diri gue tuh bukan lebih ke businessman. Emang gue tidak pungkiri gue mendapat penghasilan dari hobi gue ini, dari passion gue ini, tapi
gue tuh lebih melihat diri gue tuh sebagai craftsman gitu, seniman. Makanya kenapa gue tuh enjoy, gue nggak cari tukang, biarpun itu dengan gue nggak cari tukang buat bikin ya, tukang dengan buat bantuin kerjaan gue, dengan gue tidak cari tukang itu memperlambat bisnis gue untuk maju tuh jauh banget. Kalau gue mau hire orang itu gue bisa, dari segi bisnis gue bisa lebih cepat berkembang. Tapi balik lagi karena gue enjoy, ini sesuatu yang enjoy gue lakuin, biarpun gue capek duduk berjam-jam. Tapi ya itu karena gue udah set goal gue kalau gue memang bukan mau menjadikan Amity ini kayak yang wow perusahaan gede banget gitu, terus dipakai ke internasional gitu-gitu, enggak gitu. Gue memang goal gue kecil ya sebenarnya. Jadi cita-cita gue tuh cuman kayak orang acknowledge ada Amity ini, ada seniman namanya Dahlia gitu. Terus orang yang pakai barang gue tuh yang suka gitu. Nah cuman gue bukan bilang orang untuk set goal kayak gue nggak mau, karena gue menyadari goal gue tuh sebenarnya kalau dibandingkan goal sama businessman lain itu jauh jomplang. Gue kayak cuman set goal gue cuma segini, orang-orang sampai gitu. Nah jadi kalau itu masing-masing orang yang tahu gitu. Nggak, tapi itu ini sih dah kayak sebelumnya kita tuh kan pernah bicarain ya kayak hambatan apa sih yang biasanya orang hadapin gitu kayak sebelum memutuskan untuk menekuni passionnya gitu kan. Nah salah satu yang menurut kita hambatan terbesar ya salah satunya memang financial insecurity gitu kan. Nah tapi gue bilang ke Bayu waktu itu gue nggak pernah bisa relate ke itu karena gue ya bukannya naif ya, cuma gue nggak pernah punya goal gue harus jadi milioner or gue harus punya duit segini banyak gitu kan. Dan untungnya selama ini apa yang gue jalani bisa menghidupi gue gitu kan. Nah jadi gue bilang ke Bayu gue nggak pernah bisa relate ke hal itu gitu. Tapi kalau lu bilang sebenarnya tadi ada beberapa poin yang dari yang lu bilang dimana lu melihat diri lu itu belum sukses ya. Cuma kalau di mata gue itu kayak sebenarnya lu keluar dari zona nyaman lu aja, lu memutuskan untuk tidak serius di dunia dokter gigi, itu menurut gue udah satu langkah yang luar biasa gitu. Maksudnya yang kayak belum tentu semua orang punya keberaniannya itu loh yang lu keluar dari kotak itu gitu. Nah iya, tapi kan maksudnya lu ngeliat gue sukses, gue udah sukses pindah dari dokter gigi ke bidang yang gue suka. Tapi gue merasa gue masih jauh dari sukses di bidang yang gue suka ini gitu. Makanya gue bilang gue nggak mau sekedar encourage orang buat kayak ya udah kalau lu nggak suka bidang ini lu cari passion lu terus lu pindah gitu, nggak mau gitu. Maksud gue mau pada saat orang decide kayak gue pindah deh ke passion gue yang ini, ya nggak bisa segampang itu gue pindah gitu. Ya, dia harus memang. tanggung jawab sama lu udah pindah gimana gitu, selanjutnya gimana. Buat teman-teman yang dengerin tadi sebelum kita mulai rekaman ini, Dahlia juga nanya sama gue kan, Bay, berarti lu sekarang apa yang lu lakuin gitu kan, lu nggak ada kerjaan, lu nggak ada pemasukan gitu ya, gimana lu mau hidup gitu loh, apakah lu karena itu terdengar sangat idealis, gue sekarang decide untuk melakukan hal-hal yang gue suka gitu ya, dan gue juga sama kayak lu dah gitu loh. Yang gue support di sini adalah buat teman-teman kalau memang teman-teman punya sebuah passion atau punya interest, punya hobi dan tahu dari hal-hal yang dia sekarang lagi lakukan ini dia tidak 100% menikmatinya gitu ya. Yang gua support adalah ide buat lu tidak mengignore itu, tapi lu berusaha untuk mencari jalan ke situ gitu loh. Dan juga tidak naif dengan seperti yang lu bilang gitu loh, main pindah-pindah aja gitu loh. Kayak yang gue lakuin basically kayak main catur dah. Gue ngomongnya selalu kayak main catur gitu. Gue udah bikin strategi. Gue 2 tahun terakhir gue kerja, gue tidak hidup berfoya-foya, gue tidak hidup berkekurangan. Jadi gue nggak pelit, gue tetap spoil myself in my way gitu ya. Dan gue sekarang dengan gue punya tabungan itu memperbolehkan gue untuk mengambil waktu sekian bulan contohnya gitu ya, untuk melakukan dan bener-bener like 100% mendedikasikan waktu dan energi gue ke hal-hal yang gue suka gitu loh. Jadi dan lu pasang target juga kan? Iya, jadi gue setuju sama Dahlia gitu loh. Buat teman-teman, ini bukan cuma ini nggak enak nih kantor gue nyebelin semua orangnya gitu, udah gue berhenti kerja gitu, bukan kayak gitu. Jadi cabut. Iya. Mesti idenya mesti dimasak dan idenya mesti strategizing juga lah gitu.
Iya. Salah. Mesti membuat strategi. Strategizing. Iya. Itu Yes. dan tetap mengeksekusi ide-ide yang kalian punya gitu. Dan bukan cuma omdo, jadi basically cuma dwelling dan cuma complaining doang gitu. Oh ini semuanya nyebelin banget gitu, tapi lu tidak melakukan apa-apa gitu loh. Karena Dahlia juga mulai side hustle-nya, meskipun Dahlia juga nggak tahu akhirnya bakal fokus di situ, ya sebenarnya lu juga udah dari lo kuliah gitu loh, lu melakukan side hustle itu gitu loh. Dan Perlu waktu, Iya, perlu iya. waktu. iya perlu Iya. waktu. Cuma Potong dulu sebentar. Oh, iya, oke. Ini relate sama yang Vina ngomong barusan. Hmm. Kan lu bilang lu nggak bisa relate lah apa segala macam tentang yang dari sisi uangnya lah. Emang kalau ngomongin uang itu relatif. Maksudnya Ya. kebutuhan hidup gua sama kebutuhan hidup lu beda. Target gua mau punya duit berapa sama punya duit lu juga beda. Target lu juga beda. Terlepas seberapa kecil kebutuhan lu secara financial, seberapa kecil uang yang lu mau akhirnya lu punya, menurut gua ya lu harus realistis juga gitu. Emang gua ngerti maksudnya, gua juga nggak butuh duit banyak sih gitu, tapi intinya lu tetap butuh duit. iya. Intinya Ya. gitu deh pokoknya. Bingung gua Iya, nggak iya. mau terdengar matre Iya. sih, cuman lu ngerti kan maksudnya? Iya, nggak, gue juga maksudnya, gue selalu bilang gue nggak bisa relate ke soal itu, tapi bukan berarti bahwa gue juga kayak nggak, apa ya yang kayak Boy bilang, nggak membangun strategi untuk kedepannya gitu. Gue tetap kayak ada saving yang akan menjaga gue kalau misalkan ini itu ya ntar suatu saat collapse or gimana gitu, amit-amit kan. Karena gue mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, gue bergerak di bidang freelancer dan ngajar musik gitu, yang gue nggak tahu itu tiap bulan bakal dapat berapa gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa gue selalu punya kepercayaan bahwa kalau gue melakukan apa yang gue suka, gue punya suatu skill, itu menurut gue kata kuncinya sih. Kalau lu punya skill, menurut gue lu tuh akan aman aja, akan ada aja gitu ya yang dikasih dari alam semesta ini ke lu gitu. Kalau gue punya kepercayaan itu gitu. Jadi gue nggak pernah ada fear di balik itu bahwa gue menjalani passion gue ntar nggak bisa makan orang gimana gitu. Gue nggak ada. Cuma dari sisi itunya aja sih. Cuma ya tetap lu harus ya nggak boleh cuek juga gitu. Lu kedepannya kalau lu sakit atau lu kenapa kecelakaan orang apa gitu kan, lu mesti punya tabungan juga kan gitu. Jadi Intinya semua kerjaan sama tahu. Ya nggak sih? Iya. Cuma bedanya lu kerja di sesuatu yang lu lebih enjoy doingnya, sama lu kerja di bidang yang lu kurang terlalu enjoy. Udah gitu dong. Kalau lihat dari sisi kerjaan, ada enak nggak? Enak ya, misalnya kerja sendiri, nggak di kantor, nggak jadi budak corporate, ya sama aja tahu. Sama enak. Ya, ada plus minusnya ya. Iyalah. Gitu, Kan sekarang jadi budaknya jadi bilang. budak customer. Iya benar. Maksudnya budak netizen. nggak dibilang kayak enak ya, waktunya bisa ngatur sendiri, mau liburan bisa ngatur sendiri jadwal, ya itu enak, bisa ngatur tanggal sendiri. Tapi lu kerjanya justru lebih banyak jamnya, nggak kayak jam orang kantoran. Gue mau tidur bawa kerjaan ke kamar. Ya jadi masing-masing sama, semua kerjaan mah sama gitu. Nah, kalau sekarang lu gini dah, apa dari contoh lu gitu ya, lu udah again gitu passion handcrafting udah lu rasain atau udah lu temuin dari like lumayan udah beberapa tahun yang lalu. Terus dalam tanda kutip kalau kita ngelihat passion itu sebagai sebuah bibit yang akan tumbuh, ya lu udah mulai nyiramin bibit passion lu itu dari lu doing side hustle lu, jualan gelang, bikin handcraft, macem-macem gitu ya. Nah, sekarang lu ada di poin dimana itu adalah lu menaruh 100% fokus lu ke bidang itu gitu loh. Pertanyaan gua, apakah dengan seperti itu, tentunya ups and downs barusan kita udah omongin gitu ya, bahwa ups and downs itu selalu ada di setiap hal yang kita lakukan. Tapi apakah lu selalu menikmati kerjaan itu juga? Atau ada tetap momen-momen di mana lu bilang, anjing, gue sekarang mesti ngedesain ini atau ngedesain itu gitu loh, tapi gue lagi nggak pengen, atau itu gimana sih? Pokoknya ya kerjaan di bidang A, B, C, D, E ya ada kewajibannya masing-masing, ada tantangannya masing-masing. Jadi ya kalau lu tanya gue ada nggak yang lu pernah nggak ngerasain, aduh gue mesti ini, gue mesti itu, ya sering lah.
sama aja kayak gue ngejalanin kerjaan lain. Cuman di proses gue aduh begini aduh begitu ya gitu, waktu gue kerjanya gue lebih enjoy gitu, gue ngerasa gitu sih. Tapi itu gue bisa relate banget sih, kayak mungkin menurut gue membedakan gini, kayak misalkan gue latihan gitar gitu ya, kadang tuh gue juga ada momen dimana gue aduh anjir gue mesti latihan nih satu Iya. lagu gitu kan. Cuma yang membedakan itu begitu gue udah di zone itu, udah megang gitar, udah kayak main, Lu lebih terus willing to kan. iya gue Iya. langsung kayak oh ya udah ini kayak pokoknya seolah-olah tuh kayak sekitar gue hilang gitu, jadi kayak gue benar-benar Iya, iya. intuit gitu. Jadi Iya. ya mungkin menurut gue itu sih yang membedakan gitu. Diungkapin ke kata-katanya gimana ya, jadi mungkin kalau lu di bidang yang lu tidak terlalu enjoy, lu lebih merasa itu sebagai kewajiban. Kalau di bidang yang lu enjoy, itu kewajiban tetap, tapi lu tetap dengan sukacita jalaninnya. Iya. At least kalau bukan nggak dengan full sukacita lah ya, mungkin lu lagi bete atau lu lagi capek sakit, tetap lu ngedumel. Tapi pasti beda deh antara kalau misalnya gue nggak suka laporan keuangan, misalnya akuntansi, gue lagi sakit, gue ngedumel disuruh bikin laporan keuangan, sama gue lagi sakit disuruh bikin kerjaan gue. Ya. Kerjaan gue sama-sama ngedumel, tapi karena itu bidang yang gue suka ya gue masih ada motivasi Iya. melakukannya kali ya. Menikmati. lebih willing, Iya, 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 iya. lebih willing buat kerjainnya, menikmati gitu-gitu sih. Mhm. Intinya cuma satu, gue cuma takut kalau orang tuh salah tanggap gitu loh, Vin. Jadi kayak gue nggak mau ntar orang salah ngerti, kayak dia ambil garis besar dari yang kita omonginnya. Oh yaudah berarti kalau gue nggak kerja di sini, gue nggak passion di sini, ya udah gue pindah ya. Gue nggak mau, itu yang paling gue nggak mau. Ya itu tadi sih, balik lagi lu mesti tanggung jawab sama apa yang lu rencanain. Kalau lu mau pindah lu mesti tanggung jawab. Kalau nanti amit-amit misalnya orang udah pindah nih terus gagal gitu, ya udah lu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya. Nyalain diri lu sendiri. Kenapa waktu lu mau pindah itu lu belum mateng, atau lu belum bikin perencanaan yang mateng, kayak nanti kerjaannya mau dibawa kemana gitu. Tapi itu ini dah, itu satu sisi dari koinnya gitu ya. Kalau lu melakukan mengejar sesuatu yang lu suka dan lu gagal, ya lu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Tapi ada sisi lain dari koin itu dah, yaitu kalau lu tidak mengejar hal yang ingin lu lakukan karena lu harus mengikuti opini orang lain or whatever it is gitu ya. Dan lu kalau udah tua dan lu nengok ke belakang, lu bilang anjing apa rasanya ya kalau gua dulu bangun Amity ini dan siapa tahu itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang besar gitu ya. Ya lu akan menyesal, dan itu pun juga kesalahan lu 100% gitu loh. Jadi again ini kita di sini cuma berusaha untuk membuka kartu sebanyak mungkin di atas meja buat teman-teman yang ngedengerin gitu ya, buat ngejelasin Iya. bener-bener dari setiap sisinya gitu loh. Ini lu bisa gagal, ini lu bisa juga sukses. Kalau ini gagal, ya Iya. salah lu. Kalau ini sukses, ya salah lu juga gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Gue ngerti kenapa satu hal yang bikin orang tuh susah buat pindah bidang. Di saat mungkin bidang yang dia bilang dia kurang enjoy itu sudah lumayan secure lah gitu. Gue tahu karena ya itu tadi, balik lagi kalau di sini tuh kita terlalu banyak suara-suara dari gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih di satu titik akhirnya ini orang mau pindah gitu, misalnya padahal kerjaan dia sebelum udah secure, cuman karena dia mungkin kurang happy merasa ada yang kurang di bidang yang itu, dia mau coba ngejar bidang yang dia suka, terus ternyata misalnya end up-nya itu gagal. Bebannya itu bukan cuman rasa bersalah dari diri sendiri, kayak aduh gue salah ngambil jalan nih, atau aduh mestinya gue nggak pindah dari itu nih. Bebannya tuh ya ada dari suara sekitar juga. Pasti ada yang kayak lu lagian sih udah aman-aman di situ, maksudnya centil sih pindah-pindah apa itu. Gue ngerti kenapa orang tuh takut. Kalau misalkan orang-orang mau lihat karya lu dah gitu, atau mau kontak lu, atau ya mau lebih tahu lah soal Amity, itu lihatnya kemana? Buat yang mau nikah, gue tahu masa COVID ini mungkin nikah bukan jadi prioritas kalian. Tapi kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat, browsing karya gue, ya
portfolio paling lengkap sih emang di Instagram sih. Cuman yang lebih lengkap ya ke showroom gua, studio gua. Ntar dilihat di sini. Ya Di Instagram bawah ini. di sini nih. Ya udah, mungkin sekali lagi thank you udah menjadi bintang tamu. Udah direcokin rumahnya nih jadi berantakan. Udah berantakan. Dan semoga sekali lagi bermanfaat buat teman-teman yang nonton atau yang dengar. Jangan lupa seperti biasa buat support dengan cara like video ini dan subscribe ke channel 360 derajat di YouTube dan follow podcast kita juga di Spotify. Ya, dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.